Baik teman-teman, sebelum kita memulai awal perkuliahan, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa ahrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyina bil ahlakil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan waj'alna min ibadika sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya sholawat Nuril Anwar. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wasiril asrari wa tiryatil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihil adhari wa ashabihil ahyar adadani amillahi wa ifdali adadani amillahi wa ifdali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, hari ini perkuliahan hari ini presentasi dari kelompok 10. Baik, untuk kelompok 10 bisa dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Oh ya, saya sebagai moderator, yang pertama penyampaian materi, dan yang kedua sesi tanya jawab, dan yang ketiga atau penutup dan doa. Baik, untuk kelompok 10 dipersilakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Pemerintahan. Di kelompok 10 ini ada saya sendiri, Aisyah Rahmawati, lalu ada Karisma Nur Ramadhani, dan Amelia Davis Sindiawati. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Negara Republik menganut sistem ini. Sistem yang umum. Pada sistem presidennya, nanti presiden akan menjalankan perannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Memiliki kewenangan memilih dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan. Presiden juga mendapatkan jaminan konstitusi sehubungan kewenangannya dalam bidang legislatif. Negara Indonesia menganut sistem ini. Yang kedua, ada sistem pemerintahan parlementer. Di sistem ini, parlemennya memegang peranan yang sangat penting. Perdana Menteri dipilih dan diangkat oleh parlementer. Demikian pula sebaliknya, parlemen bisa memberhentikannya dengan cara memberikan statement mosi tidak percaya. Di dalam sistem parlemen dimungkinkan ada Perdana Menteri dan Presiden. Namun di sini Presiden hanya bertindak selaku kepala negara. Negara Jepang, Malaysia, Belanda adalah negara-negara yang memegang sistem ini. Yang ketiga adalah sistem pemerintahan semi-presidensial. Bentuk pemerintahan negara yang mencoba mengatasi kelemahan-kelemahan sistem parlementer maupun sistem presidensial. Kelemahan sistem parlementer adalah sifatnya yang sangat tidak stabil karena setiap saat pemerintah, baik seluruh kabinet maupun setiap menteri, dapat menerima mosi tidak percaya dari parlemen. Akibatnya, pemerintah jatuh dan terjadi pergantian pemerintah.
selama 4 tahun menggunakan sistem parlementer. Indonesia mengalami pergantian pemerintah sebanyak 33 kali. Fed 1962. Bisa dilanjut Mbak Karisma. Sistem presidensial mengandung kecenderungan konflik permanen antara cabang legislatif dan cabang eksekutif, terutama bila presiden terpilih tidak didukung oleh partai mayoritas yang berkuasa di parlemen. Padahal negara-negara baru yang tradisi demokrasinya belum terkonsolidasi dengan mantap selalu menghadapi kondisi seperti ini. Selain itu, kekuasaan yang besar di tangan presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tunggal selalu menggoda presiden untuk memperpanjang masa jabatannya yang kemudian berkembang menjadi kekuasaan otoriter. Akses seperti itu dialami oleh banyak negara di Amerika Latin untuk mengatasi kelemahan kedua sistem tersebut. Pada awal abad 20 berkembang model ketiga sistem pemerintahan yang oleh Duverger disebut sistem semi-presidensial. Sistem politik ketiga ini memiliki beberapa karakteristik parlemen dan sistem presidensial. Yang pertama yaitu pusat kekuasaan berada pada suatu majelis perwakilan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Yang kedua, penyelenggara kekuasaan legislatif adalah suatu badan perwakilan yang merupakan bagian dari majelis perwakilan. Yang ketiga, presiden dipilih secara langsung atau tidak langsung untuk masa jabatan tertentu dan bertanggung jawab kepada majelis perwakilan. Yang keempat, para menteri adalah pembantu presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dari uraian yang diberikan oleh Dr. Sukiman pada rapat BPUPKI pada tanggal 15 Juli 1945 dan keterangan Profesor Supomo pada rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945, beberapa saat menjelang pengesahan UUD 1945, jelas sekali sistem pemerintahan negara Indonesia yang diikuti oleh UUD pertama Indonesia tersebut adalah sistem semi-presidensial. Menurut Blondel, pada pertengahan 1940-an, hanya ada 6 negara baru merdeka yang menggunakan sistem semi-presidensial ganda yang memiliki presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri, atau menteri pertama sebagai kepala pemerintahan, yakni Finlandia, Lebanon, Syria, Peru, Indonesia, dan Korea Selatan. Sekarang modal tersebut semakin populer dan digunakan di banyak negara karena dipandang sebagai bentuk pemerintahan demokratis yang lebih stabil dan lebih efektif di negara yang memiliki multipartai politik. Monggo Mbak Amel. Kata komunisme berasal dari Victor de Huppay, seorang bangsawan Prancis abad ke-18 yang menganjurkan hidup di komunisme, yang mana semua properti akan dibagi dan semua dapat mengambil manfaat dari pekerjaan semua orang. Bertujuan menciptakan masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemimpinan bersama alat produksi sehingga tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Pada mulanya, ideologi komunisme dicetuskan oleh Karl Marx. Dalam pendapatnya, Karl Marx beranggapan bahwa ketidaksetaraan dan penderitaan diakibatkan oleh kapitalisme.
Slide selanjutnya. Ideologi komunisme merupakan kebalikan dari ideologi kapitalis yang mengandalkan demokrasi dan produksi modal dalam membantu masyarakat. Dalam ideologi komunisme, pelaku bisnis swasta dan perusahaan memiliki semua pabrik, peralatan, dan sumber daya lainnya yang disebut sebagai alat produksi. Hal ini merupakan paham komunis. Hingga saat liberalisme merupakan ideologi yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan. Liberalisme merupakan ideologi yang ideologi komunisme yang mengandalkan produk modal dalam peralatan dan sumber daya lain yang disebut eksploitasi pekerja Hingga saat ini, negara yang dikenal masih menggunakan ideologi komunisme adalah Uni Soviet, sekarang Rusia, dan Cina. Perkembangan ideologi modern terjadi selama Revolusi Prancis dan Traktus. Hal ini ditandai dengan terbitnya karya Karl Marx dan Friedrich Engels yang berjudul Manifesto Komunis pada tahun 1848. Dalam buku ini dan karya-karya lainnya, Marx Engels sosialisme kemudian menuju ke paham komunisme. Monumen ini membawa manusia ke arah akhir perjuangan ini memisahkan kelas, struktur keluarga, agama, dan properti kekayaan. Liberalisme merupakan ideologi yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan hak adalah nilai pertama. Pemerintah yaitu suatu sistem politik bangsa Indonesia mengalami 7 kali pengkabinet dalam kurun waktu relatif. Kondisi politik melindungi secara konstrip. Ciri pada kebijakan Perdana Menteri diangkat oleh Presiden. Sistem pemerintahan tahun 1945 sampai 1949. Bentuk negara pada periode ini adalah kesatuan.
Yang dimaksud negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satu-satuan subnasionalnya. Hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Bentuk pemerintahan kesatuan diterapkan oleh banyak negara di dunia. Sistem pemerintahan presidensial, bentuk pemerintahannya ialah republik, sedangkan konstitusinya adalah Undang-Undang 1945. Sistem pemerintahan tahun 1949 sampai 1950. Federasi adalah bentuk negaranya, republik adalah bentuk pemerintahannya. Sistem pemerintahannya adalah parlementer semu. Konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Lanjut. Sistem pemerintahan Indonesia 1950 sampai 1959. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, ini juga terjadi penyimpangan Undang-Undang 1945. Berikut penyimpangan UUD 1945 yang terjadi pada masa Orde Lama, yang biasa disebut KNIP berubah dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBH. Salah satu hasil dari KMP adalah terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat. Pembentukan negara federal yang diprakarsai oleh Belanda untuk melemahkan integrasi Indonesia sebagai negara kesatuan ternyata tidak mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia. Banyak negara bagian yang menyatakan ingin kembali ke negara kesatuan. Pada 15 Agustus 1950, Perdana Menteri Kabinet Tris Muhammad Soekarno. Selanjutnya, pada 17 Agustus 1950, kembali menjadi negara kesatuan. Sistem pemerintahan Indonesia. Lanjut. Sistem pemerintahan di Indonesia tahun 1959 sampai 1966. Terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri yang semakin bertambah gawat, bahkan menjurus menuju gerakan separatisme, konflik antar partai politik yang mengganggu stabilitas nasional. Banyaknya parlemen yang sangat berbeda, cara sulit sekali untuk mempertemukannya. Masing-masing partai politik selalu berusaha untuk menghalalkan segala cara agar tujuan partai tercapai. Demi menyelamatkan negara, maka Presiden melakukan tindakan mengeluarkan keputusan Presiden RI nomor 75/1959, sebuah dekret yang selanjutnya dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Demokrasi selanjutnya dikenal dengan demokrasi terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959 sampai 1966, yaitu dari dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga jatuhnya kekuasaan Soekarno. Disebut demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Terpimpin pada saat pemerintahan Soekarno adalah kepemimpinan pada satu tangan saja, yaitu Presiden. Sistem pemerintahan di Indonesia tahun 1968 sampai 1998. Pada masa ini pemerintahan menyatakan akan menjalankan
UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen, tetapi ternyata pelaksanaannya menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Terdapat upaya-upaya pada masa ini, yaitu konsep dwi-fungsi ABRI, menggolkarkan pemerintah hingga ke akar-akarnya, kekuasaan di tangan eksekutif, sistem pengangkatan kabinet melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat, pengendalian pers nasional. Sistem pemerintahan di Indonesia tahun 1998 hingga sekarang. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, ini juga terjadi penyimpangan UUD 1945. Berikut penyimpangan UUD 1945 yang terjadi pada masa Orde Lama. Itu fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat berubah dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR. Salah satu hasil dari KMP adalah terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat, pembentukan negara federal yang diprakasai oleh Belanda untuk melemahkan integrasi Indonesia sebagai negara kesatuan ternyata tidak mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia. Banyak negara bagian yang menyatakan ingin kembali ke negara kesatuan. Pada 15 Agustus 1950, Perdana Menteri Kabinet RIS Muhammad Hatta kemudian menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Selanjutnya pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Tinjauan umum lembaga-lembaga negara. Lembaga negara yaitu badan atau organisasi negara yang tujuannya melakukan suatu usaha sebagai badan-badan negara di semua lingkungan pemerintah negara. Lembaga negara memiliki tugas yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis, menjadi badan penghubung antar negara dan rakyatnya, membantu menjaga roda pemerintahan negara. Hubungan antar lembaga negara. Hubungan fungsional. A. DPR dan Presiden membuat UU dan anggaran belanja negara. B. DPR dan DPD membuat peraturan yang berhubungan dengan otonom daerah. C. KY DPR dan Presiden mengangkat hakim. D. KPK dan kepolisian menyelidiki kasus korupsi. Hubungan yang berkaitan dengan menyelesaikan sengketa MK dan menyelenggarakan pemilu, menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Hubungan pengawasan. A. MA dan Presiden menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. B. MK dan pembentuk undang-undang menguji konstitusionalitas undang-undang. Hubungan pelaporan atau pertanggungjawaban. A. DPR dan Komnas HAM, KPK, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. B. Presiden dengan Komisi Perlindungan Anak.
sistem pemilu, dan kepemerintahan. Sistem pemilu merupakan metode yang mengatur dan memungkinkan warga negara memilih para wakil rakyat di antara mereka sendiri. Dalam pemilu warga negara berhak memilih wakil-wakilnya untuk duduk di jabatan pemilu. Untuk duduk di jabatan publik, pemilu dilaksanakan secara luperjurdil. Sistem pemilu terbagi ke dalam 3 keluarga besar, yaitu sistem distrik, sistem proporsional, dan sistem campuran. Sistem partai dibagi menjadi 3, yaitu sistem multipartai, sistem partai tunggal, dan sistem dwipartai. Baik, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Baik, teman-teman, silakan untuk bertanya kepada kelompok 10. Ayo, silakan bertanya. Baik, teman-teman, silakan bertanya kepada kelompok 10. Mungkin Mas Azhar bisa bertanya. Kasih kesempatan buat teman-teman dulu. Baik, ayo silakan untuk teman-teman bertanya kepada kelompok 10. Ayo, yang bertanya. Mbak Dian, Mbak Anggun, Mbak Rahma, Mbak Hanifatunisa. Silakan bertanya. Mbak Ida, Mbak Yuida, Mbak Niken. Silakan bertanya kepada kelompok 10, teman-teman. Mbak Windy, Mbak Adinda, Mbak Lala, sendiri mungkin. Untuk teman-teman, silakan bertanya. Mbak Dian, ayo bertanya. Mohon izin bertanya. Baik, silakan untuk Mbak Dian. Saya Dian Jayani Fitri ingin bertanya, bagaimana jika lembaga negara menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan sistem pemerintahan dan dampak apakah yang akan terjadi? Terima kasih. Baik, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman?
Baik, sambil menunggu jawaban untuk Mbak Dian, untuk teman-teman yang lain silakan untuk bertanya. Untuk Mas Azhar mungkin bisa bertanya. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Dian tadi. Bagaimana jika lembaga negara menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan sistem pemerintahan dan dampak apakah yang terjadi? Jadi, menjalankan tugasnya sesuai dengan sistem pemerintahan akan mengakibatkan lingkungan negara yang tidak kondusif. Seperti itu. Jadi harus benar-benar diperhatikan dalam setiap penugasannya ya Mbak ya? Iya, kalau tidak nanti itu negaranya itu tidak tertata dengan baik dan benar. Dan bisa juga menimbulkan konflik-konflik yang terjadi seperti saat ini. Atau perpecahan juga bisa. Seperti itu. Baik Mbak, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya, teman-teman? Mas Rafli mungkin. Mbak Dinda mau bertanya. Mbak Dinda. Untuk Mas Valen bisa bertanya, silahkan. Mbak Rahma. Baik, untuk Mas Azhar mungkin bisa bertanya. Mohon instruksi bertanya, Mbak Moderator. Ya, baik, silakan Mas. Saya minta teman-teman yang presentasi tolong dijalankan. Saya minta teman-teman yang presentasi tolong dijalankan itunya, apanya, screen-nya. Di poin ke berapa ya? Kedua kayaknya. Coba. Coba ketiga. Yang parlementer itu ya? Bagian apa, Mas? Kayaknya. Coba di 3. Slide ketiga, Mbak Risma. Yang keempat, coba empat. Soalnya saya sudah screenshot tadi.
Yang ini Mbak, yang bunyinya gini saya baca. Yang bunyinya kekuasaan yang besar di tangan presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tunggal. Itu di berapa ya tolong juga? Soalnya sampai bertanya di situ. Itu di slide kelima Mbak Risma. Yang sistem presidensial. Nah, benar. Pelajaran atau hal-hal yang belum kita pahami kan di dalamnya ada sebuah organisasi yang di sini kan dikatakan bahwasanya kekuasaan yang besar di tangan presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tunggal. Yang saya mau tanyakan adalah apa yang dimaksud dengan kekuasaan eksekutif tunggal dari seorang presiden tersebut? Bisa dipahami? Bisa. Baik Mas Azhar, terima kasih. Ya. Kalau bisa Mbak Aisin jawab ya. Sambil menunggu jawaban teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, untuk teman-teman yang lain mungkin bisa memberikan pertanyaan kepada kelompok 10. Silakan. Mungkin dari Mas Rafli, Mas Valen, Mas Fatoni, Mas Bima. Baik, untuk teman-teman bisa bertanya kepada kelompok 10. Baik, kalau tidak ada, mungkin saya bisa bertanya kepada kelompok 10. Iya, silakan Mbak Lala. Baik, Mbak, saya mau bertanya, apa kelebihan dan kekurangan dari sistem pemerintahan yang semi presidensial? Terima kasih. Sama-sama.
Baik, saya akan menjawab pertanyaannya dari Mas Azhar tadi. Eksekutif tunggal, gitu kan ya? Kekuasaan eksekutif itu salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. Itu adalah presiden sendiri. Mas Azhar. Ya. Sudah jelas kah? Coba diulangi soalnya kurang kedengaran tadi. Kekuasaan eksekutif adalah salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. Yang memegang kekuasaan eksekutif itu sendiri adalah presiden. Oh, berarti presiden yang memiliki kekuasaan tinggi ya. Itu contohnya seperti apa presiden menjalankan sebuah pemerintahan? Itu biasanya itu seperti apa saja? Saya mau tahu. Tadi kan Mbak Ais katakan presiden sebagai orang tertinggi. Yang saya tanyakan, apa kebijakan dari presiden tersebut menjalankan tugasnya sebagai orang tertinggi tersebut? Dalam hal apa saja? Itu loh Mas. Bisa kan? Sebentar ya. Cuma perkapanan ini kita diskusi. Gimana Mbak Is? Sebentar ya Mas Azhar. Oh iya, siap. Semangat. Saya mau menjawab soalnya Mbak Lala dulu, boleh ya? Ya, boleh silakan. Soalnya Mbak Lala tadi kekurangan dan kelebihan parlementer. Benar Mbak Lala? Iya, benar Mbak. Kelebihan sistem pemerintahan presidensial itu yaitu badan eksekutif lebih stabil kedudukannya sehingga tidak bergantung pada parlemen. Juga pemerintah dapat leluasa karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet dan legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif sehingga dapat diisi oleh orang luar termasuk juga anggota parlemen sendiri. Kelemahannya yaitu kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung badan legislatif sehingga dapat menimbulkan kekuasaan mutlak. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antar eksekutif dan legislatif, sehingga dapat terjadinya keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama. Begitu Mbak. Apa ada yang kurang? Baik, terima kasih Mbak Amel. Saya sudah memahami dari penjelasan Mbak Amel. Baik, terima kasih Mbak Lala. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Azhar tadi.
tugas presiden dalam lembaga eksekutif. Seperti contohnya, pertama adalah memegang wewenang atas pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Seperti itu, Mas Azhar. Baik, untuk Mas Azhar bagaimana? Apakah sudah jelas atau ingin menambahi? Ya, terima kasih. Saya rasa cukup jelas. Terima kasih ya Mbak Ais. Sama-sama. Iya, sama-sama. Baik, untuk Ada teman-teman, lagi teman-teman yang mau ditanyakan? silakan bertanya kepada kelompok 10. Baik, mungkin dari teman-teman juga sudah tidak ada pertanyaan ya? Iya, Mbak Lala. Baik, teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan, jadi kesimpulannya, meskipun pemerintahan, bagaimanapun kita sebagai warga negara yang baik, harus tetap menjalankan hukum atau peraturan yang ada dengan baik. Sekalipun pemerintahan ada penyelewengan. Monggo Mbak Lala kalau ada tambahan. Baik, dari saya sudah tidak ada tambahan. Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya dan terima kasih untuk presentasi hari ini kepada kelompok 10 dan bisa kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih partisipasi dari teman-teman atas perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.